ibadah lewat live streaming. Shalom. Kita bersyukur dan kita boleh bersuka cita oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena perkenanannya. Kalau kita saat ini kembali boleh berkumpul di tempat ini. Amin. Dan saya percaya kita berkumpul bukan hanya biasa-biasa, tapi kita mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Lewat memuji Dia, lewat menyembah Dia, mari kita agungkan Tuhan kita lebih lagi. Yang mau memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita akan besarkan nama Tuhan lebih lagi. Sebab nama Tuhan kita nama di atas segala nama. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, amin Tuhan. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, amin Tuhan. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku lebih lagi katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Ayo sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, yes. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan, katakan besarkan terus nama Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan, nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib, layak dipuji terus, layak disembah terus. Sebab itu Tuhan, di tempat ini kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin Yesus. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Mari Bapak Ibu saya undang makin berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Sekali lagi katakan,
kasih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada nama yang seindah Engkau Tuhan, tiada nama yang seluar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau lebih lagi katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Yes Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Kau begitu baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau besar bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang terus Kau curahkan, bahkan Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa di dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus lebih lagi berserah kepadamu Bapa. Kami mau terus belajar percaya lebih lagi kepadamu Tuhan. Sebab berharap kepadamu tidak pernah mengecewakan. Dan firman-Mu yang dengan jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya ini yang dapat kami balas buat segala kebaikan-Mu, buat segala kehebatan-Mu, keluar biasaan-Mu Tuhan. Hanya pujian kami Bapa, hanya sembah kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mau lebih lagi memuji Tuhan? Amin. Yuk kita lebih lagi memuji Tuhan dengan sukacita, dengan luar biasa. Amin. Sebab Tuhan kita luar biasa.
Haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya Dia pencipta segala sesuatu. Dia melukiskan cakrawala dengan indahnya. Hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Menghadapi segala apapun, jangan pernah kita berhenti untuk percaya. Amin. Jangan pernah kita menyerah, karena Tuhan pasti menopang kita. Tangannya selalu terulur untuk menolong kita. Haleluya.
pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Mari Bapak Ibu saudara makin berdiri. Oh, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Haleluya.
Bapa dalam surga, kami mohon kuasa-Mu turun ke atas kami, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, dan biar itu menjadi panduan dan pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah bagian dari kitab Mazmur 16 ayat 1 sampai 11, yaitu tentang bahagia orang saleh. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku. Di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bahagia orang saleh. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kebahagiaan menurut Mazmur 16, kata bahagia dalam bahasa Ibrani itu oser. Artinya kebahagiaan sejati, keberuntungan atau berkat. Dan saya ulangi kembali bahwa bahagia menurut Mazmur 16 adalah kata oser, yaitu kebahagiaan sejati, keberuntungan atau berkat. Dan ini merupakan sebuah miktam. Dan miktam itu diartikan sebagai stelografia. Jadi stelografia itu bukan kaligrafia, berbeda ya saudara ya. Stelografia ini berarti prasasti, firman yang dipahat di batu pada masa itu. Dan ketika membaca ini saya ingat masa kecil saya ketika kami bermain dan sebagainya, itu sering pakai batu yang tajam untuk menulis sesuatu di batu yang licin yang kita temukan di jalan. Dan rupanya ini dilakukan oleh Daud jauh sebelumnya, yaitu melukiskan firman Tuhan yang begitu indah di dalam prasasti supaya diingat. Karena apa? Kebahagiaan kita bukan berasal dari usaha kita semata-mata, tetapi itu merupakan satu kebahagiaan sejati. Nah, kemudian kebahagiaan yang bersumber dari hubungan erat dengan Tuhan. Jadi ada 3 hal di sini menurut Mazmur 16. Kebahagiaan kita, oser kita, keberuntungan kita tergantung pada hubungan erat kita dengan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu bukan semata-mata upaya kita, tergantung. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah sewaktu-waktu, apakah renggang, ataukah erat? Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur di sini. Kemudian
Oser itu juga diperoleh melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat di sini nanti juga kita akan melihat uraiannya lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, percaya pada janji-janjinya. Dan juga janjinya ini mengandung jaminan hidup yang kekal bagi kita. Nah, kita akan melihat bahagia yang kita peroleh, bahagia sejati, berkat yang kita nikmati, yang berulang kali ditekankan oleh Raja Daud melalui gubahan-gubahan Mazmurnya. Ini yang pertama, yaitu hubungan erat dengan Tuhan. Mari kita kembali membaca ayat yang kedua, Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi Tuhan ini sebagai tempat perlindungan, jagalah aku ya Allah sebab aku berlindung padamu. Nah, kemudian ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bahwa bagi orang saleh tidak ada pilihan yang lebih istimewa dalam kehidupannya selain Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang terbaik, sumber berkat, sumber oser, kebahagiaan dan berkat sejati di dalam kehidupannya. Nah, kemudian sebagai perlindungan, mari kita lihat Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan bukan hanya menjadi tempat kita berlindung. Bukan hanya sebagai sosok yang memproteksi kita. Tetapi dikatakan di sana bahwa dia menjadi penolong dalam kesesakan. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita tidak pernah atau kita luput dari persoalan kehidupan. Setiap kita mengalami masalah dengan nuansa yang kita masing-masing hadapi di dalam pergumulan kita secara pribadi. Tetapi dikatakan atau jaminan yang diberikan oleh firman Tuhan di sini ketika kita memiliki hubungan erat dengan Tuhan, yaitu bahwa Ia adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita putus asa, di saat kita tidak lagi menemukan cara yang bisa menjadikan jalan keluar bagi kita, Tuhan yang kita percaya, yang diklaim oleh Daud di Mazmur 16 ayat 2 tadi, dia menjadi penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi bukan penolong biasa-biasa. Kalau saudara membaca seluruh Mazmur 46 ini, dikatakan di sana bahwa ada gunung-gunung bisa berubah goncang, gunung-gunung goncang di dalam laut, ribut buihnya. Artinya persoalan yang tidak biasa-biasa. Tetapi disitulah terbukti pertolongan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak pernah akan tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tapi kalau kita berkutat bergumul dengan persoalan kita dan kita mencari Tuhan, disitulah kita mengetahui bahwa Tuhan menjadi penolong kita. Dan penolong kita ini tidak nothing compare. Saya tadi lewat di jalan pastor ada satu iklan, nothing compare. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dibandingkan dengan pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, karena itu kita lihat bagian yang kedua bahwa oleh karena Tuhan menyediakan kebahagiaan sejati, berkat sejati dalam diri kita, maka ini timbul dari pengakuan credo atau pengakuan iman kita, deklarasi kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebaikan bagi kita. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini satu pengakuan iman yang luar biasa. Sekalipun dagingku habis lenyap, tetapi Tuhan tetap menjadi gunung batu kita. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi ini mungkin membuat kita tidak lagi memiliki kekuatan kemampuan untuk menghadapi atau untuk mengatasinya. Nah, sekalipun demikian, orang saleh, orang yang percaya pada Tuhan tidak pernah akan kendor hubungannya dengan Tuhan di dalam masa-masa sulit kehidupannya. Bahkan dia akan semakin menyatakan pengakuannya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahkan dia mempertaruhkan hidupnya. Sekalipun dagingku lenyap, artinya sekalipun tubuh raga kita ini binasa oleh karena kita percaya pada Tuhan, tidak akan pernah membuat kita mundur sejengkal pun dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi apa? Dia akan menjadi bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini berarti bahwa satu keyakinan yang tidak boleh diinterupsi oleh apapun di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi ini berlaku konstan sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-25, siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau. Di surga itu tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Semua orang yang mengaku percaya, mereka juga beriman bahwa akhirat itu pasti ke surga. Tapi di surga itu tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain Tuhan tidak ada yang di surga. Lalu dikatakan di selanjutnya, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di bumi ini banyak sekali kita terombang-ambing oleh keinginan, oleh pengaruh di sekitar kita dan sebagainya. Akhirnya kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan sebagai puncak keinginan kita. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mungkin di bumi kita ingin kaya, kita ingin sukses, kita ingin memperoleh segala-galanya. Padahal Mazmur 16 tadi mengatakan bahwa berkat sejati itu datangnya dari Tuhan. Kebahagiaan sejati disediakan oleh Tuhan. Nah, karena itu keinginan kita pun adalah keinginan yang bertumpu pada Tuhan yang kita imani. Melalui apa? Melalui pengakuan kita bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain. Artinya bahwa kita memprioritaskan Tuhan di dalam apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Hubungan yang erat dengan Tuhan pada poin yang ketiga, kebahagiaan dalam persekutuan. Kita kembali pada Mazmur 16 ayat 3. Mazmur 16 ayat 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Nah, ini berarti bahwa jikalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, itu dengan sendirinya kita terdorong untuk hidup dalam persekutuan di dalam jemaat Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa orang-orang kudus yang ada di tanah ini, orang-orang kudus yang ada di gereja ini, orang-orang kudus yang ada di lingkungan kita, mereka adalah orang mulia yang menjadi kesukaan. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh bergaul, tidak boleh membina relasi dengan orang lain. Tapi kesukaan kita adalah orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus bisa mendoakan saudara. Orang-orang kudus bisa membagikan pengalaman rohani mereka kepada saudara. Kita bisa bergaul dengan siapa saja. Tetapi kesukaan kita adalah orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus ini mereka orang mulia, bukan orang-orang biasa. Orang-orang istimewa. Karena itu kalau Tuhan menyuruh kita untuk bersekutu di gereja, ada maksud Tuhan. Bahwa melalui orang-orang yang kita jumpai, orang-orang kudus yang mulia ini, maka kebahagiaan sejati ini dikaruniakan kepada kita. Dan banyak orang memiliki hubungan erat dengan Tuhan, tetapi menjaga jarak dengan orang-orang kudus. Tapi erat
bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini Daud membuatnya dalam prasasti supaya diingat oleh orang Israel. Boleh bergaul dengan orang Filistin, boleh bergaul dengan orang Amori, orang Moab. Tapi kesukaanmu hanyalah orang-orang kudus yang mulia. Dan ini mengoreksi kita. Bahkan seorang mahasiswa saya ketika menyampaikan pendapatnya tentang Mazmur 1, dia menyebutkan di sana, yang tidak duduk, tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang fasik. Nah saudara, kita terlalu banyak kompromi. Nah karena itu kita kehilangan kebahagiaan kita yang sejati yang disediakan oleh Tuhan. Kita berpikir bahwa ketika kita lebih dekat kepada orang-orang di luar sana yang tidak seiman, tidak mulia seperti yang dikatakan di sini, kita seolah-olah merasa bahwa kita menemukan sesuatu, tetapi kita menggadaikan kebahagiaan kita. Nah karena itu di sini dikatakan bahwa orang-orang kudus yang ada di tanah ini, yang ada di gereja ini, yang ada di lingkungan di mana kita bersekutu dengan mereka, mereka adalah orang-orang mulia. Yang kapan? Yang selalu menjadi kesukaanku. Berarti bahwa kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman itu menjadi habit, kebiasaan kita selalu. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita hidup dalam persekutuan berarti kita juga merindukan persekutuan dengan orang-orang mulia. Nah, kan dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah orang-orang mulia ini berarti orang-orang yang sudah dikembalikan kemuliaannya oleh karena percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka inilah yang hendaknya menjadi kebahagiaan kita. Karena mereka bisa share pengalaman kita. Mereka bisa mendoakan kita. Mereka bisa mengencourage kita. Membangkitkan semangat kita ketika kita putus asa. Tidak sekadar turut berduka cita. Banyak orang kasihan dengan saudara kalau sedang mengalami masalah. Karunia. Tetapi tidak berbuat apa-apa untuk mendorong kita di dalam iman. Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah itu sebabnya satu hubungan erat dengan Tuhan itu juga dinyatakan di dalam persekutuan kita dengan orang-orang percaya. Mazmur 30 ayat yang kelima. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ya berarti kerinduan kita kepada orang-orang mulia, orang-orang kudus, yaitu kita nyatakan itu di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita, di mana kita bisa menyanyikan mazmur bagi Tuhan, bersama dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita juga mempersembahkan syukur kepada nama Tuhan yang kudus bersama-sama dengan orang-orang yang terbiasa memuji Tuhan. Tetapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang terbiasa mengeluh, terbiasa berkeluh kesah, lambat laun perilaku kita juga seperti itu. Kurang mengucap syukur, kurang memuji Tuhan. Tetapi kita sering curhat untuk kesukaran kita semata-mata. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mulia yang dikasihi Tuhan, kita juga akan terbawa untuk menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Kita juga akan dipengaruhi untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan itu keindahan persekutuan. Sebagai wujud dari hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Nah kemudian hubungan yang erat dengan Tuhan itu juga menimbulkan kebahagiaan sebagai apa? Oser tadi mengatakan berkat dalam bahasa Ibrani. Ini berkat terbaik. Jadi kalau saudara bersekutu, hidup bersama-sama dengan orang-orang seiman, kita rajin beribadah, Tuhan memberikan berkat, bukan berkat ala kadarnya. Tapi the best, berkat terbaik. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dari Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku. Di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku.
Jelas di sini ya saudaraku bahwa kebahagiaan sejati yang berupa berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah berkat yang istimewa. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa kita diberkati, dikaruniakan segala sesuatu yang kita minta dan sebagainya, tapi Tuhan memberikan warisan. Luar biasa kalau orang atau anak-anak yang punya orang tua yang kaya raya kemudian mewariskan harta benda kepadanya. Itu berarti memberikan jaminan bahwa masa depannya ini akan aman karena dia memiliki warisan. Dan bagi saudara dan saya, berkat terbaik ini, warisan terbaik ini disediakan oleh Tuhan. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan. Bukan saudara yang cari, engkau sendiri. Tuhan sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan. Nah ini karena sesuai dengan ke-12 suku Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka membuang undi terhadap bagian-bagian yang akan menjadi milik pusaka mereka. Walaupun Tuhan sudah berfirman melalui Musa bahwa suku ini bagiannya, ini suku ini bagiannya itu. Tetapi kemudian mereka membuang undi lagi untuk menemukan bagian yang terbaik. Dan dikatakan yang mengundi ini di dalam kebahagiaan orang percaya adalah Tuhan. Dan berkat saudara Tuhan sudah sediakan. Tapi saudara, Tuhan mengundi bagian saudara, saudara tidak hadir dalam ibadah. Beralih kepada orang lain. Tuhan mengundikan bagian yang terbaik ketika lot ditarik. Ya kalau kita pakai undian yang tarik-tarik lot itu ya. Begitu dibaca nama saudara tidak ada. Karena saudara sering mangkir, tidak bersekutu, tidak punya hubungan erat dengan Tuhan, tidak punya hubungan erat dengan orang-orang kudus yang mulia. Berkat itu dialihkan kepada mereka yang lebih setia, yang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sendiri yang meneguhkan bagian kita. Dan kalau Tuhan yang meneguhkan bagian kita bukan berarti kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, kita tidak lagi melakukan kewajiban, profesi dan pekerjaan kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menetapkan bagian-bagian terbaik untuk kita. Ayat yang ke-6. Tali pengukur jatuhku di bagian di tempat-tempat yang permai. Nah ini harus menjadi iman kita. Bahwa kalau Tuhan adalah Allahku. Deklarasi di dalam ayat yang kedua tadi. Engkaulah Tuhanku. Berarti bahwa kita juga mengharapkan agar Tuhan memberikan bagian-bagian yang permai bagi kita. Nah artinya orang akan menikmati pekerjaannya ini sebagai satu pekerjaan yang menyenangkan. Menekuni profesinya karena dia melakukannya bersama-sama dengan Tuhan dan dia yakin bahwa itu menjadi sumber berkat yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga orang tidak gampang bosan, menggerutu, lalu terus-menerus mencari-cari, lalu akhirnya renggang persekutuannya dengan Tuhan. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Milik pusakaku apa? Menyenangkan hatiku. Nah, apakah saudara apa yang kita miliki bukan membuat atau bukan menyenangkan hati kita, tapi yang kita miliki membuat kita pusing. Ya. Saya kira banyak orang tua yang kemudian tidak lagi menikmati kesenangan oleh karena milik pusaka mereka. Karena itu diperebutkan oleh anak-anaknya semua. Ini kepengen itu, akhirnya orang tua diteror dan segala macam. Itu tidak lagi menjadi kesukaan. Nah oleh karena apa? Kita menaruh pengharapan kita pada pribadi yang salah. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah itu bukan soal seberapa banyaknya. Tapi menyenangkan hati kita, membawa kita kepada kepuasan. Itu menenteramkan pikiran kita, membawa kita bahagia, mengucap syukur.
Itu ada keponakan saya ditanya, kamu mau jadi apa? Wah, mau jadi tukang becanya. Oh, kamu jadi tukang beca. Kenapa kamu menjadi tukang beca? Kalau nggak ada tarian, katanya bahasa Jawa Timur ya, nggak ada tarian wes turu, katanya. Wah, kalau tidak tarikan tidur. Luar biasa, dia mengagumi tukang beca ini nggak banyak direcokin oleh pikiran macam-macam. Ya padahal penghasilannya mungkin tidak banyak, tapi dia bisa beristirahat. Jiwanya bisa tenang di atas becanya. Tapi saudara dan saya yang memiliki segala-galanya, ini nanti ada hubungan dengan ayat yang ke-7. Nah, oleh karena apa? Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hari, malam hati nuraniku mengajari aku. Ada orang yang sedemikian banyaknya persoalan, malam gak bisa tidur. Insomnia katanya. Wah, karena pikirannya kemana-mana. Bagaimana besok usaha saya, bagaimana besok anak saya, bagaimana besok pekerjaan saya, karyawan saya. Ini kapan kita bisa menikmati milik pusaka yang menyenangkan kita? Justru itu membuat kita pusing. Tapi kalau kita bersama Tuhan, malam kita tidur dengan baik, tapi hati nurani kita mengingatkan kita, mengajari kita akan apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita esok hari. Jadi ini saudaraku, satu kebahagiaan yang mahal harganya, tetapi murah bagi kita oleh karena kita dekat pada Tuhan. Kadang-kadang orang nawarkan saya, Pak Domingos mau enggak ini pariwisata kemana-mana. Saya bilang pariwisata silahkan kalau punya uang. Tapi saya berpikir bahwa pariwisata nanti pulang kan kita tidak bawa pulang tempat yang indah-indah di mana-mana itu. Mau disebut yang terbaik di dunia dimanapun kita tidak akan membawa pulangnya. Tetapi kalau hati kita tenang, hati putih kita diliputi oleh kesenangan, kita bisa menikmati suasana yang tidak menyenangkan sekalipun. Karena kesenangan itu muncul dari hati, dari kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan. Di lingkungan yang tidak baik sekalipun itu menyenangkan bagi kita oleh karena ada Tuhan bersama dengan kita. Tapi kalau saudara tidak disertai oleh Tuhan, dimanapun orang mengatakan itu tempat terbaik, tetap saudara tidak akan merasakan satu kenikmatan itu. Karena itu tidak bersumber dari dunia ini. Lalu Mazmur 23 ayat 5. Ini Daud berulang-ulang kali di dalam Mazmur-Mazmur ciptaannya selalu dia menyampaikan kebahagiaan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kalau saudara pergi, saya lihat katanya di beberapa mall di Jakarta sekarang ini sepi. Bahkan pasar Keramat Jati yang dulu terkenal sebagai pasar tradisional terbesar juga mulai sepi. Oleh karena apa? Banyak saingan katanya. Nah tetapi di Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Jangan-jangan semakin banyak kompetitor Tuhan sediakan berkat di situ. Bukan kita lalu iri hati Tuhan itu ada saingan. Toko saya menyediakan sebelah juga jual. Depan juga jual. Di samping sana juga jual. Kita merasa kehilangan sukacita oleh karena banyak lawan di depan kita. Daud mengatakan bahwa Tuhan menyediakan berkat baginya di hadapan para lawannya. Berarti bahwa dia harus berani menyatakan imannya di tengah-tengah orang yang bersaing dengan dia. Orang yang mungkin tidak setuju dengan dia. Orang yang menganggap dia ini adalah kompetitornya. Luar biasa. Saya katakan kalau kita disediakan makanan enak pun, kita duduk satu meja di depan kita itu lawan kita, makanannya menjadi nggak enak. Ya, karena yang kita lihat ini orang mau ngapain. Nah, tapi Daud mengatakan di sini bahwa Tuhan justru menyediakan bagi kita
makanan, hidangan kita di hadapan lawanku. Karena Daud sendiri pernah tinggal di antara orang-orang Filistin ketika ia dikejar-kejar oleh Saul. Tuhan menyediakan berkat baginya di antara musuh orang Israel yang dibenci oleh Saul. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini tanda wibawa surgawi. Lalu pialaku apa? Penuh, melimpah. Dan kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ini juga kita harus seperti Daud. Pialaku penuh melimpah. Karena Amsal mengatakan jangan berikan padaku kekurangan supaya orang menghina aku. Jangan juga berikan aku pada kelimpahan sehingga nanti aku melupakan engkau atau tidak lagi setia pada engkau. Tapi ini pialaku penuh melimpah. Piala yang mana? Yang disediakan oleh Tuhan. Engkau menyediakan, Allah Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan itu menyediakan berkat yang melimpah bagi saudara. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita mencari berkat ini, utamakan Tuhan, jangan dibalik. Ya, utamakan Tuhan sebab engkau yang menyediakan. Lalu kalimat terakhir, pialaku penuh dengan melimpah. Tuhan, engkau menyediakan. Kenapa piala ini malah kosong? Kita bisa klaim. Lalu Tuhan nanti balik bertanya, bagaimana persekutuanmu dengan aku? Bagaimana persekutuanku dengan orang-orang kudus? Bagaimana persekutuanmu dengan orang-orang terbaik yang Tuhan tanya? Lalu kita mengatakan, karena saya berusaha supaya memenuhi piala saya agar melimpah, makanya saya jarang hadir. Lalu Tuhan akan kembali menjawab, oleh karena engkau mencari sendiri, aku tidak menyediakannya. Itu sebabnya engkau mengalami kekurangan. Tapi kalau Tuhan menyediakan hidangan bagi kita, piala kita melimpah. Berarti bahwa segalanya akan diikuti dengan kecukupan. Nah, karena godaan paling banyak yaitu bahwa kita menomorduakan Tuhan. Menomorduakan Tuhan. Ya saudara, kalau baca di 1 Raja-Raja pasal 3. Ketika Salomo baru habis dilantik itu dia mempersembahkan ribuan kambing domba. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, mintalah apa yang kau kehendaki akan kuberikan kepadamu. Lalu Salomo mengatakan, aku tidak mau minta harta benda dan sebagainya. Tapi berikan kepada aku hikmat supaya aku bisa memerintah bangsa ini dengan baik. Tuhan bilang, oleh karena engkau tidak memiliki harta, maka aku akan memberikan apa yang tidak engkau minta. Nah, kenapa? Karena Salomo mengutamakan Tuhan, mempersembahkan ribuan kambing domba. Lalu Tuhan bilang, apa yang tidak engkau minta pun aku menyediakannya. Nah, saudara dan saya, Tuhan menyediakan itu limpah. Bukan ala kadarnya. Nah, tetapi bagaimana dengan kita? Piala kita yang kosong ini, kalau kita bawa di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan akan melihat. Dan Tuhan yang akan menyediakannya bagi kita sekalipun tadi di hadapan para lawan kita banyak. Saudara yang berusaha sekarang ini, kalau hanya melihat lawan-lawan putus asa saudara ya. Ini lawannya ada yang online, ada yang onsite, ada yang on the way, macam-macam on-onan. Ya saudara, macam-macam. Tapi kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan, God's provide for you. Engkau menyediakan. Yehova Jireh menyediakan bagi saudara. Nah, itu sebabnya carilah Yehova Jireh. Utamakanlah dia. Makanya Mazmur 16 ini bilang sumber berkat sejati berasal dari Tuhan. Kebahagiaan sejati datangnya dari Tuhan. Karena itu bangunlah hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagian yang kedua, persekutuan yang erat. Nah, persekutuan yang erat ini dimulai dengan hubungan erat dengan Tuhan yang menimbulkan kebahagiaan. Dan Tuhan menjadi penasehat kita. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Ayat yang ke-11 ini luar biasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ketika kita buntu pikiran kita, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita kehabisan akal, kehabisan cara. Tapi bagi orang yang punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, ini Tuhan memberitahukan jalan kehidupannya seperti apa. Tuhan menuntun kita menuju kemana? Ke ayat 11 bagian yang kedua. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu. Makanya kalau saudara absen di hadapan Tuhan, moal ayat. Moal mahi. Ya kan? Sukacita melimpah-limpah di hadapan Tuhan loh. Di tempat lain tidak dijamin bahwa saudara akan memperoleh sukacita yang melimpah. Dan itu sebabnya saudara kita rajin beribadah itu bukan karena pendeta rewel. Bukan karena pada minggu sini khotbahnya harus ibadah. Tapi membawa saudara untuk berani mengklaim firman Tuhan. Tuhan, saya sudah berada di hadapan hadirat-Mu. Nah sekarang ini sukacita saya kenapa tidak melimpah? Kita bisa mengklaim janji Tuhan ini. Karena dikatakan bahwa di hadapan-Mu ada sukacita melimpah. Lalu apa? Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berarti bahwa di tangan kanan Tuhan ini menyediakan sesuatu yang luar biasa. Yang tidak akan berakhir. Tetapi akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Tapi persyaratannya tadi. Berada di hadapan hadirat Tuhan. Ya. Di hadapanmu. Di hadapan hadirat Tuhan. Ya saudara boleh buktikan ya. Bahwa kalau kita rajin beribadah ini. Tuhan, apa yang Tuhan mau buat bagi saya. Apa yang Tuhan mau perlakukan bagi kita. Dan kita ini orang-orang yang istimewa ya. Yang sama seperti Daud. Kalau Daud berani membangun prasasti, menulis apa yang luar biasa, berkat yang sejati yang dari Tuhan. Kemudian dia memutuskan untuk menjadikan Tuhan satu-satunya bagian kehidupannya. Ini akan menjadi sesuatu yang menginspirasi kita untuk melakukan hal yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Nah mari kita selanjutnya kebahagiaan oleh karena kita mengandalkan Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalau saudara menghadapi persoalan, menghadapi masalah, pandang kepada siapa? Mazmur 121, aku melayangkan mataku kepada gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita memandang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan senantiasa tidak jauh-jauh. Ia berdiri di sebelah kanan kita. Kita tidak akan goyah sekalipun masalah kita banyaknya bukan main. Nah oleh karena apa? Kebiasaan kita adalah memandang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan bersyukur. Kan lagunya begitu ya. Pertolonganku datang dari-Mu. Jadi artinya bahwa apa? Di dalam pergulatan kehidupan kita, kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Kita mencurahkan, membukakan lembar-lembar kehidupan kita yang penuh dengan coretan-coretan masalah yang cemong-cemong ini. Ya, sama seperti Hizkia mentangkan di hadapan hadirat Tuhan. Supaya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk mengaruniakan berkat dan kebahagiaan kepada kita, melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu di sini diingatkan kepada kita bahwa kita bukan kadang-kadang. Aku kadang-kadang memandang kepada Tuhan. Kalau lagi moodnya bagus, aku memandang kepada Tuhan. Kalau lagi ada waktu, aku memandang kepada
kepada Tuhan. Kalau lagi ada kesempatan, ini tidak senantiasa always. Berarti ini kebiasaan yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya. Daud sejak dia masih menjadi penggembala domba. Itu dia sudah terbiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan itu tidak mengubah perilaku yang baik ini ketika dia sudah menjadi raja yang luar biasa pada waktu itu. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Ketika ada persoalan kita cari Tuhan. Tuhan, saya persoalannya begini-begini. Ngomong tuh kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan dalam doa kita. Kita boleh sampaikan unek-unek kita. Nah, supaya apa? Tuhan yang meneguhkan hati kita ya. Kalau hanya kaki kita yang tidak goyah. Kalau jantungnya goyah bagaimana ya saudaranya? Wah, goyah lama-lama ini harus perlu topangan yang namanya stent. Segala macam. Karena jantung kita ini goyahnya tidak normal. Oleh karena kita tidak memandang kepada Tuhan. Tapi menguras seluruh kemampuan kita yang terbatas. Akhirnya efeknya kemana-mana. Tapi kalau kita memandang Tuhan ini, kita tidak goyah. Mantap pendirian kita. Lalu juga keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan juga yang tidak pernah goyah. Karena tiap minggu kita ingin memandang wajah Tuhan ini seperti apa. Nah, yang terakhir, kita bahagia oleh karena keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Masih Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jiwa kita bersorak-sorak oleh karena Tuhan tidak menyerahkan kita kepada dunia orang mati. Dan dunia orang mati ini adalah maut. Yaitu hukuman kekal yang akan dialami oleh semua orang yang tidak percaya. Karena dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak membiarkan orang kudusmu binasa. Kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan mengatakan apa? Kalaupun oser tadi berkat, kebahagiaan sejati dan sebagainya, ini dikaruniakan kepada kita. Tapi kalau kehidupan kekal, kita tidak pasti, kita tidak tahu. Percuma saudaranya. Karena kita hidup di dunia yang tidak akan selama-lamanya. Ada batasnya. Ada masa di mana kita akan melanjutkan kehidupan ini pada kehidupan yang tidak binasa. Dan Tuhan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Artinya bahwa orang kudus ini luar biasa tadi. Bahagia oleh karena berkat-berkat yang melimpah, piala yang melimpah. Oleh karena dia memandang pada Tuhan, sukacitanya melimpah dan sebagainya. Sekarang Tuhan juga memberikan kepadanya apa yang dicari oleh orang yang beragama di seluruh muka bumi, yaitu hidup kekal, akhirat. Tuhan sudah sediakan bagi kita dan kita tidak akan binasa, ya kan? Demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. 13 ayat 6 ya. Oh, sorry. Ya. Ini salah Pak, maaf. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, artinya di bagian akhir firman Tuhan, kalau Tuhan tadi sudah memberkati kita, piala kita sudah melimpah, sukacita kita sudah melimpah, apa yang kita mau lakukan? Kita dikatakan di sini, aku mau menyanyi untuk Tuhan
karena ia telah berbuat baik untuk dia. Aku mau beribadah kepada Tuhan, aku mau hadir di hadapan hadirat Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Itu berarti satu keputusan untuk tetap berada di hadirat Tuhan. Dan kita lihat ayat penutup Mazmur 30 ayat yang keempat. Mazmur 30 ayat yang keempat. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Berarti bahwa kita yang percaya pada Tuhan Yesus tidak ikut dihukum, tidak berada dalam kebinasaan kekal karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan ini yaitu bahwa kebahagiaan orang saleh menurut Mazmur 16 adalah hasil dari penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Persekutuan yang erat, berserah pada Tuhan ketika ada masalah, ketika ada persoalan, cari wajah Tuhan. Lalu percaya pada janji-janji Tuhan, percaya pada firman Tuhan yang setiap kali kita dengar dan kita nikmati. Dan menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, yaitu apa? Beribadah, persekutuan dengan orang-orang percaya. Kalau Tuhan memberikan kesempatan pada kita, kenapa kita menghindar? Justru di situ Tuhan ingin memberkati kita. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian di Mazmur 16 bahwa kebahagiaan orang saleh ini terjadi oleh karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang erat dengannya, dan kemudian percaya pada janji Tuhan. Maka piala kita akan melimpah. Sukacita mau melimpah. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari kita teman-teman pemusik, mari kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu lama. Tapi lagu ini luar biasa liriknya bagi kita ya. Jalan hidup orang benar. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Tuhan jua
Bapa dalam surga, hanya Engkau yang kami ingini di bumi maupun di surga. Karena Engkau lah sumber kebahagiaan kami, yang mengisi piala kami melimpah-limpah dengan sukacita. Dan Engkau menggenapi janji-Mu untuk anak-anak-Mu yang hari ini hadir di hadapan hadirat-Mu dan memandang wajah-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka, memberitahukan jalan kehidupan dan sukacita yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka oleh karena janji firman. Engkau genapi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami berseru dan berdoa melalui satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Jadi pilihlah kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Dan jangan dengan bodoh memilih kehidupan yang justru mensengsarakan kita semua. Ya, setelah ibadah ini nanti ada persekutuan wanita GPKDI Tabernakel Kasih, yang temanya adalah hidup berbuah di musim yang baru. Akan dibawakan oleh Ibu Mary. Ibu Mary nanti akan menyampaikan renungan soal ini atau uraian tentang ini pada nanti jam 10.30 sampai dengan jam 12. Saya harap yang wanita bisa hadir, yang pria juga boleh ikut dengar supaya dapat ikut berkat Tuhan melalui persekutuan ini. Ya, lalu berikutnya adalah untuk membangun dasar-dasar kerohanian kita, akan diterlanjutkan pemuritan pada hari Selasa nanti tanggal 22 Juli jam 6 petang di sini. Diharapkan bisa ikut hadir melalui kondisi yang atau berada di tempat on-site. Tetapi kalau yang tidak bisa, mungkin yang dari luar kota atau tempat yang di luar kota Bandung itu bisa, atau luar negeri juga bisa melalui Zoom. Jadi diharapkan yang di Bandung bisa ikut on-site saja. Pemuritan ini penting karena ini akan memperkokoh keimanan kita. Dan nanti selesai pemuritan akan ada diberikan kepada kita semua peserta diberikan sertifikat. Ini pemuritan yang pertama, nanti ada lanjutannya bagi yang mau ikut lanjutannya juga. Lalu dapatkan berkat Tuhan melalui persekutuan Tabernakel Kasih. Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam di Kompleks Bumi Kresna Asri, yaitu di Rancamanyar, di rumah keluarga Pak Theo dan Bu Neneng. Bagi yang mau ikut ke sana, boleh bergabung dengan saya atau dengan Ibu Imelda. Kita bisa ke sana sama-sama. Mungkin saudara belum pernah atau ada yang sudah pernah tapi mau ke sana lagi, silahkan, ayo. Sangat menyenangkan persekutuan di Rancamanyar. Ya, lalu berikutnya hadiri persekutuan The Lantern pada tanggal 27 Juli 2025, minggu depan. Acaranya Let's Discuss, judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Sesi yang kedua. Yang pertama sudah kemarin ya sudah diselesaikan dengan baik dan ini lanjutannya. Bagi saudara yang bukan kaum muda juga boleh hadir kalau mau ikut. Jangan merasa sudah tahu apa itu cinta. Ya, karena cinta itu adalah suatu hal yang sesungguhnya unik dan banyak orang bahagia karena cinta, tapi juga banyak orang menderita karena cinta. Jadi ada apa dengan cinta? Ya. Tapi tidak ada bintang-bintang film yang di situ ya. Ya, itu jamnya jam 5 sore, jam 5 sore tanggal 27 Juli hari Minggu depan. Di sini dan saya akan memimpin acara ini. Ya. Lalu bagi mereka yang belum menerima baptisan selam dan ingin mendapatkan baptisan selam, silakan mendaftarkan diri pada Ibu Heni di sekretariat untuk baptisan selam yang akan datang. Dan
Saya harap baptisan selam yang akan datang ini bisa menjadi satu momentum ya. Momentum itu berarti satu titik istimewa dan surprise bagi saudara sekalian, baik yang ikut baptisan maupun yang dengar beritanya saja gitu ya. Ya, sekarang belum diumumkan secara resmi, mungkin bocoran-bocoran spoiler sudah ada. Tapi nggak boleh dengerin spoiler ya. Oke, satu lagi pengumumannya adalah tetap saya undang kita semua untuk bisa hadir di dalam Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam. Nah, di sana acaranya santai, kita ngobrol santai, tapi kita akan membahas hal-hal yang menjadi berkat bagi kita secara khusus. Materi-materi yang tidak bisa dibagikan melalui khotbah di mimbar, tapi bisa disampaikan melalui ngobrol-ngobrol santai di sana. Saudara bisa bertanya apa saja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saudara yang mungkin selama ini merisaukan saudara. Tanya, jangan sungkan. Dan tidak ada yang tersinggung untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi jangan khawatir. Tanya dengan bebas dan saudara akan mendapatkan jawabannya. Kita akan diskusi bersama di sana. Saya akan memimpin acara ini pada setiap Jumat. Ya, saya rasa ini saja pengumumannya dan Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Yuk. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam rangka ulang tahun Sinode GPKDI, mari saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu Mas GPKDI. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Sudah hafal boleh Menjadi serupa dengan Kristus, jadi visi GPKDI, Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Mari membangun kerajaan Allah, memiliki iman yang teguh, bersikap profesional dan mencapai hidup sejahtera. Tanamkan nilai-nilai kompas, kekeluargaan optimis, visi pengabdian antusias sejahtera. Makin maju dan menjadi terang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bertumbuh di GPKDI, segala kemuliaan bagi Tuhan. Bertumbuh di GPKDI, segala kemuliaan bagi Tuhan. berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di pasarnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan sukarela dan sukacita. Amin. Jika yang beribadah lewat live streaming bisa memberikannya lewat nomor rekening yang sudah tertera. Kita angkat satu pujian, ingat kasihnya. Begitu besar
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah kami boleh bersekutu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan hari demi hari, semakin erat menyatu dengan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami sehari-hari, walaupun kami berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan jebakan, berhadapan dengan hal-hal yang mungkin tidak baik, tidak membuat bahagia, kami tetap bahagia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Berkati Pak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah seluruh kehidupannya terus Tuhan pakai dengan ajaib dan luar biasa. Semakin dahsyat di dalam menjadi alat Tuhan, penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan rumah tangganya, keluarganya semuanya diberkati oleh Tuhan dengan kasih sayang Tuhan, kebahagiaan yang tidak kunjung habis. Tuhan Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan. Biarlah semua persembahan, baik yang dimasukkan dalam kantong kolektor maupun yang dikirimkan melalui transfer bank, semuanya Tuhan terima. Tuhan berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan balas semua persembahan mereka dengan berkat Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, mereka yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Mereka yang mengalami masalah-masalah ekonomi, masalah keuangan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Begitu juga mereka yang mengalami masalah-masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnisnya, dalam tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan topang mereka, berikan kemampuan dan keberhasilan kepada mereka. Tuhan, mereka yang punya masalah dalam rumah tangga dan keluarga mereka, Tuhan sendiri yang akan menolong untuk menyelesaikan semua masalah itu dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan Bapa dalam surga, masa depan anak-anak-Mu Tuhan, semuanya Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga, sehingga mereka tiba pada bagian-bagian terindah dalam hidup mereka yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa sehati untuk ulang tahun Sinode GPKDI yang akan bersama-sama dilaksanakan di 3 tempat, dan nanti malam nanti sore akan diadakan di Jakarta. Biarlah Tuhan akan terlaksana semuanya dengan baik dan berjalan dengan lancar, dan ulang tahun ini juga boleh mendatangkan berkat bagi semua gereja-gereja lokal yang bergabung di GPKDI. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, dan tolong Tuhan agar bangsa dan negara kami Indonesia boleh semakin lama semakin dipimpin oleh kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan, sehingga pengabaran Injil boleh semakin luar biasa di antara bangsa kami, sehingga banyak orang dari bangsa kami yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat yang datangnya dari Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita masing-masing dan membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Sejenak. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.